Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendi Hidayah dengan NIM 12450114867. Pada kesempatan kali ini pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai trigger pada sistem basis data. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan apa itu trigger, nah, coba pernahkah kita berpikir bagaimana cara membuat database itu melakukan tindakannya itu secara otomatis saat ada datanya itu masuk, berubah atau dihapus? Nah, jawabannya adalah menggunakan trigger. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke filosofi trigger dalam database. Jadi pengertian trigger itu, jadi apa sih itu trigger gitu ya kan? Trigger itu adalah objek database yang dieksekusi secara otomatis oleh sistem. Nah, trigger ini bekerja di sisi servernya, terpisah dari logika aplikasi. Logika aplikasi ini kayak bahasa pemrograman apa yang kita gunakan dalam pembuatan aplikasi kayak PHP atau JavaScript. Dan trigger ini menerapkan prinsip ECA. Nah, ECA ini Event Condition Action. Lalu trigger bertindak sebagai sebagai penjaga level paling rendah untuk menjamin integritas dan aturan bisnis data agar datanya itu tetap tegak. Jadi siapapun user yang mengaksesnya gitu maksudnya. Nah, selanjutnya itu kayak gini lah. Kalau kita mau melihat trigger apa saja yang ada pada database kita menggunakan perintah show triggers. Selanjutnya jadi apa sih itu perbedaan trigger dan store prosedur? Secara pemicunya dulu ya. Trigger itu dipicu otomatis oleh event DML. Nah, DML itu kayak insert atau update. Lalu sedangkan store prosedur itu harus dipanggil secara eksplisit menggunakan perintah call. Nah, lalu perbedaan dalam parameter, trigger itu nggak menggunakan parameter input, sedangkan store prosedur itu bisa. Lalu perbedaan dalam kontrol transaksinya. Di dalam trigger, kalian tidak boleh melakukan commit atau rollback secara manual. Nah, yang terakhir itu pada fokus penggunaannya. Trigger itu fokus menjaga integritasnya data, sedangkan store prosedur mengurusi alur bisnis pada aplikasi. Nah, mekanisme row level trigger di MySQL. Di MySQL ini, trigger ini menggunakan mekanisme row level dengan standar itu for each row. Ini standar for each row. Artinya, jika sebuah perintah SQL mengubah 10 data sekaligus, maka logika triggernya itu akan dijalankan sebanyak 10 kali secara individual untuk setiap barisnya. Nah, dalam strukturnya kita harus menentukan dua hal utamanya ini, yaitu action time-nya, kapan triggernya ini berjalan, bisa before, sebelum data ditulis, lalu bisa juga after, setelah data sukses disimpan misalnya. Lalu ada eventnya, pemicunya. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi, pemicunya itu event-event DML ya, seperti insert, update, atau delete. Lalu
Trigger ini sama seperti store prosedur, diawali dengan begin dan diakhiri dengan end. Nah, ini maksudnya tadi kan before itu berjalan sebelum data ditulis ke dalam disk misal. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke contoh soalnya karena di sini menjelaskan sintaks. Oke, langsung saja kita tulis ke dalam contoh soalnya. Tunggu bentar. Kita masuk ke MySQL-nya dulu. Oke, lanjut. Sebelum ini kita harus membuat tabelnya dulu. Setelah itu kita buat trigger. Oke. Di sini saya akan membuat tabelnya dulu. Oke, di sini saya sudah membuat tabel mahasiswa yang di dalamnya ada ID mahasiswa, ada nama mahasiswanya, lalu ada nama jurusan. Setelah itu kita buat triggernya. Sebelum membuat trigger, kita harus menentukan delimiternya dulu. Delimiter. Nah, setelah itu kita buatlah triggernya. Create trigger gini. Trigger kita buat namanya itu trg misalnya. Upper. Oh ya, sebelum itu jadi nanti kita buat kasusnya seperti ini. Ketika nama itu diselect, misalnya datanya acak nih. Ketika datanya itu diselect gitu kan. Data itu nanti bisa berurutan sesuai dengan namanya, misalnya sesuai dengan ID atau apa. Kita buat sesuai dengan namanya nanti. Makanya sini uppercase juga nanti membuat jadi misalnya di datanya itu namanya kecil semua, huruf kecil semua. Jadi nanti ketika dipanggil jadi huruf besar semua gitu. Biar rapi. Nah, seperti ini. Lalu before kita buat before sebelum insert lah berarti kan. Sebelum insert datanya itu kita buat jadi uppercase gitu. Sebelum on mahasiswa, sebelum insert di tabel mahasiswa gitu maksudnya. Kita for it's now, for it's raw, salah. Kadang sintaks ini agak susah dihafal. Begin kita mulai, set new gitu, new nama sama dengan kita upper kan. Apa yang kita upper kan? Lalu kita gini, trim ini untuk menghilangkan spasi di depan kata atau di belakang katanya ya. New dot nama gini. Seperti ini. Lalu kita end. Mana tadi? Ini salah. Oke, berhasil ya. Berarti triggernya berhasil dibuat. Lalu kita kembalikan delimiter seperti semula. Oke. Selanjutnya kita tambahkan datanya, coba. Nah, di sini saya sudah menambahkan datanya. Bisa dilihat di sini datanya jelek kali ya saat kita masukkan Sanjaya ini. Di depannya itu ada spasi-spasi, di belakangnya juga. Lalu Nana Mulyana ini huruf kecil semua. Nah, di data dengan nama Randy ini
depannya ada spasi, belakangnya pun ada spasi, ya kan. Lalu kalau kita lihat di sini kata demi katanya ini ada yang besar, ada yang kecil, nggak seirama gitu. Nah, coba kita select sekarang. Select bintang from mahasiswa. Apakah datanya jadi uppercase semua atau enggak? Nah, bisa dilihat datanya kan sini uppercase semua. Yang tadinya banyak spasi jadi tidak ada spasi di belakangnya. Nah, berarti triggernya berhasil jalan. Berarti triggernya berhasil ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan trigger dari saya. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.